Padahal kita juga baru fresh graduate kan. Iya, Palu Gada ya. Palu gak, ya kuliah 4 tahun tapi minta pengalamannya 6 tahun gitu. Kalau bisa juga katanya kamu baru. Ya, selamat datang di podcast Abis Lulus. Saya Alusmin Sandi bersama Alusmin Tisna. dan by the way Alusmin Tisna, Abis Lulus ini apa sih? Abis Lulus ini adalah media yang berfokus terhadap anak muda. Anak muda yang seperti apa kira-kira? Anak muda terutama lulusan SMA dan perguruan tinggi yang masih bingung habis lulus mau ngapain. Oh, nah kebetulan nih di sini kami kedatangan tamu dari Frontel. Frontel itu sebuah platform berita online di media sosial yang ditargetkan untuk anak-anak muda, dibungkus dan dibawakan secara frontal. Nah, jadi mari kita perkenalan dengan anak-anak Frontel. Di sini ada, perkenalkan, saya Ical, fresh graduate dari salah satu kampus di Bandung dari jurusan akuntansi. oh Ical. Perkenalkan, saya Amos, saya fresh graduate SMA jurusan IPS. Anak IPS. Apa kita mas? Jadi mumpung ada anak-anak Frontel yang fresh graduate nih, Ya, jadi bahasan yang kita bahas nih, kita bisa nanya mereka kegiatan mereka habis lulus tuh mau ngapain. Ya. Nah, sebelum kita ngebahas ke sana, aku mau spill fakta nih yang aku dapetin dari bisnisindonesia.id. apa tuh? Nah, di sini disebutin bahwa ada 2,8 juta lulusan perguruan tinggi dan SMA SMK di Indonesia yang masih menganggur. Dan itu mendominasi angkanya sampai 60%. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku pribadi sih, kan saya juga sebagai fresh graduate nih dari kampus, dari jurusan akuntansi. Kalau saya pribadi, itu memang agak kesulitan untuk mencari pekerjaan ya. Jadi, kalau yang saya alami sih, saya kan dari jurusan akuntansi, di mana jurusan akuntansi itu merupakan salah satu jurusan yang umum lah istilahnya. Pasti di setiap kampus itu pasti ada jurusan akuntansi. Logika aja sih, kalau misalnya lulusan akuntansi banyak, pasti persaingan juga susah. Jadi susah lah kalau mau cari kerjanya, harus pintar. Oke. Kalau menurut kamu? Kalau di kampus kan itu dia lulusannya per jurusan gitu kan. Kalau SMA itu kan lebih umum lagi gitu. Jadi pasti saingannya juga lebih banyak. Terus perusahaan-perusahaan sekarang juga mintanya itu minimal lulusan D3, lulusan S1. Jadi ya wajar lah kalau lulusan SMA banyak penganggurannya. Nah, faktanya sih gimana sih kok banyak banget di Indonesia nih pengangguran, terutama dari lulusan S1 ataupun yang dari SMA. Nah, dari data yang aku dapat nih dari kompas.com, dari Kemenaker Ibu Ida Fauzia, dia bilang nih penyebab banyaknya pengangguran dari SMA dan lulusan perguruan tinggi ini karena skill yang mereka miliki nggak sesuai katanya sama kebutuhan industri. Nah, sesuai gimana tuh? Mungkin Ical bisa dijelasin dari pengalaman. Saya bingung sih kalau masalah sesuai atau nggak sesuai. Soalnya kan kita sebagai fresh graduate dari kuliah nih ya, kita kan kuliah 4 tahun, belajar jurusan akuntansi 4 tahun. Nah, yang saya bingung sesuai atau tidak sesuai itu kayak gimana? Kalau misalnya emang nggak sesuai sama kebutuhan pasar, mungkin itu dari orangnya sendiri sih yang kurang belajar mungkin. Itu sih menurut saya. Coba biar aku potong. Nah, kalau menurut Atisa sendiri, ada nggak sih fakta dari perusahaan sendiri itu seperti apa? Kenapa perusahaan ini mereka nolak atau nggak nerima fresh graduate? Nah, dari data yang aku baca sih dari berbagai fakta-fakta ini, salah satu penyebabnya karena lulusan perguruan tinggi ini, terutama dari perguruan ternama, mereka ini terlalu pilih-pilih. Pilih-pilih gimana tuh menurut? Dalam pekerjaan dan juga gaji. Ketika mereka gajinya terlalu rendah, mereka nolak dan berekspektasi terlalu tinggi, padahal skill yang mereka miliki belum sesuai. Kalau menurut Ical sendiri yang udah pernah ngelamar, itu apa sih perasaan berbeda nggak dari fakta yang disampaikan? Ya mungkin itu faktanya benar sih. Soalnya kan saya juga kalau masalah pilih-pilih nih, pasti pilih-pilihnya itu dari gaji ya. Pas kalau saya sih pengennya gaji langsung tinggi, itu sih salahnya saya. Berapa tuh kalau boleh tahu masalah gaji nih? Terus sedikit lah. Mana tahu nih, kamu diterima nih kan bekerja di suatu perusahaan, terus Cal, kamu mau minta gaji berapa? Kamu berapa mintanya?
pengennya sih lebih dari 10 ya. Gile, 10. Kamu sih kalau Amos gimana? Bentar, soalnya kalau aku sendiri sih pede ya dengan skill yang saya punya, makanya aku pengen minta gaji segitu ya sesuai lah, aku nggak punya. Kalau Oke. itu sih, Kalau Mus, aduh, dapat kerjanya udah syukur sih. Kalau gaji mah 5 dan 4 4 ya. sampai 6 lah gitu. sesuai standar aja lah ya, Sesuai standar anak lah. SMA lah. Nah kalau Afisa sendiri, datanya gimana sih? Nah, berdasarkan data yang aku dapat nih dari ekonomika.com, hasil riset mereka terhadap para lulusan fresh graduate, ternyata gaji untuk lulusan Fakultas Ekonomi Bisnis, terutama akuntansi, dia ada di 3 sampai 6 juta untuk fresh graduate. Jadi ekspektasi Ical ini ketinggian sih sebenarnya. Gitu. Cal, ketinggian Cal. Ya udah, Le. Juga nggak harus 10. Nurunin standarnya deh jadi 5 juta aja nggak apa-apa. Nggak sesuai dengan skill dong berarti Terus kali aku 5 berapa juta. dong? Ya nggak apa-apa kan, sesuai berjalannya waktu nanti bisa naik lagi gajinya. Nah kalau Amos ini aku juga nggak tahu Amos gimana. Amos kamu juga lulus SMA. Tapi kalau yang pernah aku tahu dari kawan aku ya, untuk anak SMA yang baru lulus terus langsung kerja, dia coba nge-apply di beberapa perusahaan itu ya gajinya sesuai dengan UMR kota, Mos. Jadi kalau kamu emang niatnya masuk ke perusahaan tapi ngelaparnya yang khusus di bidangnya anak-anak SMA, ya rata-rata UMR standar UMR kota. Kayak mana kemarin dia lulus dari SMA langsung kerja di perusahaan di Batam yang emang nerimanya itu anak-anak SMA, itu kurang lebih mereka dia dapat itu sekitar UMR Batam 4,25 gitu. Jadi ya itu standar banget sih, Bos. Masih masuk lah. Jadi Masuk. 4 sampai 6 kan? Sampai 6. Yes. Iya, Bisa lah hidup, bisa, hidup. boleh, boleh. Nah, fakta di lapangan nih kalau gimana ngomongnya ya? Apa sih dari info lokasi yang menurut kamu itu nggak sesuai dengan yang udah kamu alami? Maksudnya gini nih, contoh kayak kita ngeliat loker nih kan, wah ini pengalamannya sampai 3 tahun sedangkan kita fresh graduate. Nah menurutmu ada nggak selain hal kayak gitu di lapangan yang kamu temukan ketika mau coba ngelamar yang bikin kamu kok lamarannya kayak gini sih? Ya sebenarnya itu tuh menjadi salah satu kesulitan bagi fresh graduate ya. Misalnya mau apply pekerjaan, pasti persyaratan yang dipengenin sama si perusahaannya itu minimal kerja udah lumayan lama, tahun-tahun, harus menguasai elemen api, bumi, tanah, gitu-gitu ya, makanya susah. Padahal kita juga baru fresh graduate kan? Iya, palu gak ada ya. Lalu gak ya, kuliah 4 tahun tapi minta pengalamannya 6 tahun gitu. Kalau bisa juga tadi kamu baru lahir dari ada pengalaman. Tapi nih menurutku ada hal-hal yang memang perlu disiapkan sih sebelum kita terjun ke dunia kerja seperti itu. Nah, kita itu sebenarnya bisa mengasah soft skill dan hard skill kita selama kuliah. Nah, salah satunya lewat organisasi. Organisasi kayak mana? Tapi nanti organisasi malah disuruh jual danus. Danus Gimana? atau donat gitu lah. Iya, jual gorengan, gitu. Enggak kok, enggak selalu kayak gitu. Jadi di organisasi ini kita bakal mengasah soft skill kayak kepemimpinan, terus cara manage waktu, terus cara manage organisasi. Jadi itu bakal bermanfaat banget gitu buat ningkatin value kita di dunia kerja. Selain daripada itu, kalau kita ada waktu-waktu luang tuh, kita bisa juga ikut organisasi lain yang sesuai dengan hobi kita, kayak fotografi atau juga jurnalisme dan sebagainya begitu. Jadi ya bermanfaat banget sih untuk dunia kerja. Tapi kalau untuk organisasi sendiri, menurut Ical, ada ikutnya selama kuliah? Nah, Kalau organisasi di kampus sendiri sih Ical nggak ikut ya. Tapi kalau Ical lebih suka cari pengalamannya di luar kampus. Oh, berarti organisasi sendiri tuh kita nggak mesti harus nyari di dalam kampus lah ya berarti ya. Kita juga bisa nyari di luar. bisa. Betul. Nah kalau kamu sendiri, Saya homeschooling mah nggak ikut organisasi. Itu Lu fakta. maksudnya, iya benar. Maksudnya setelah kamu lulus nih nggak ada gitu mau ikutan organisasi kemana atau Itu sih ada, cuman belum ketemu aja. semua aja ya. Kalau dulu sih, kalau Ical cari organisasi misalnya ya kayak event-event di Bandung kayak gitu, coba-coba ikutan. Soalnya Ical juga awalnya diajakin teman, tapi ternyata seru juga gitu. Kalau boleh tahu organisasi atau aktivitas apa sih yang diikutinya gitu selama kuliah? Pasti saya orang Bandung ya, Iya, orang Bandung. tahu acara kayak Kickfest gitu nggak? Tahu. Nah kayak gitu-gitulah contohnya misalnya.
Oh, ngedanus bukan? Enggak lah kayak mah. Nggak usah jual danus, nanti kalau jual danus nggak untung, disuruh ganti rugi kan malas. Oke. Jadi biasanya di bagian apanya? Ya macam-macam sih. Tergantung kan nanti ya ada volunteer di bagian apanya nanti tinggal lain aja. Oh, Gitu. Jadi gimana nih ya? Udah puas dengan hasil jawaban dari Ical? kalau aku sih udah puas. Gimana Mas Amos? Gimana Saya Mas? Ada sangat puas sekali. Tapi dari Amos sendiri mungkin mendengarkan cerita dan jawaban dari Ical itu bisa jadi apa namanya langkah Amos ke depan juga nggak? Atau ya mungkin atau Amos pengen mulai start kuliah setelah lulus ini. Kalau aku sih kan nggak langsung kuliah tuh tamat. Pengennya cari skill dulu gitu sih. Kalau kuliah tuh lihat dulu sih. Soalnya belum ketemu passion juga kan. Iya. Nggak mau maksain kuliah karena kalau kuliah nggak sesuai passion tuh kayaknya sia-sia gitu. Iya. Nanti hasil akhirnya malah kayak Iya. aduh kenapa ngambil yang ini ya? Iya. Jangan sampai ntar di semester 4 udah kerasa salah Iya jurusan. makanya. Udah bayar mahal-mahal. Testimoni. Bukan aku yang ngomong ya. Kamu testimoni juga gak? Kamu terus di mana? Saya Coba kontesan nih. Lu tuh jurusan apa? oh kan kalian jadi narasumbernya masa saya. Iya, apa dong. Jadi gimana? Mau kita tutup atau udah nih? Aku ada punya satu pertanyaan lagi. Apa ada? Kira-kira kalian setuju nggak sih alasan kenapa banyak orang nganggur ini karena jumlah pencari lebih banyak daripada lowongan pekerjaan yang dibutuhkan? Oh jadi kurangnya lapangan kerjaan gitu. Iya. Iya. Setuju nggak setuju sih? Setuju sih setuju. Setuju ya? Setuju aja. Setuju. Berarti mungkin kita perlu banyak lowongan kerja dalam negeri juga ya? Ya. Kita Itu juga kalau itu sih dari urusan pemerintah ya. urusan pemerintah kalau dia nggak usah apa-apain. Cuman kan kalau bagi kita sendiri mungkin bisa juga nggak harus nge-apply di Indonesia kan. Apalagi ASEAN kan terbuka untuk kita semua. Mungkin kalau emang skill kita bisa mumpuni, bisa kita coba ngelamar luar. Kalau mumpuni. Betul. Oke nih. Udah kalau gitu sekian forecast kolaborasi kami antara anak-anak habis lulus dan anak-anak frontal. Nah, untuk kalian semua yang penasaran yang masih SMA sama yang masih kuliah dan udah mau lulus bentar lagi, penasaran kegiatan apa sih yang harus aku lakukan setelah lulus atau yang mau lulus nih, kalian bisa ngecek langsung di website kami abislulus.com atau kalian bisa langsung main ke sosial media kami di Instagram, Facebook, dan TikTok. TikTok kan. Untuk namanya Abis Lulus juga. Abis Lulus juga. Nah, kalau kalian mau nyari berita-berita yang up to date sekarang tapi dengan pembahasan yang nyeleneh, kalian bisa langsung kunjungin Websitenya frontal.info dan sosial medianya juga frontal.info. Kalau gitu, Alusmin Sandi izin pamit diri bersama Alusmin Tisna. Kalau gitu, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Bye.